Maya, Fashion, Christine Hakim di sini sangat-sangat bagus banget. Masa-masa ini ya, krismon ya. Nah, krisis moneter, dan memang terlihatlah keadaan krisis moneter itu seperti apa. Kamu mau menjanjikan Yang satu misinya mencari bapak. Yang satu ya udah misi mencari uang aja. Iya. Kayak aku pikir anjing gondrong itu kayak mengkonotasikan si ini hombi paling gambreng gitu kan. bacotin film yuk. Baca dikit tapi valid nih. Sik. Oke, di konten kita kali ini kita kembali lagi mengulas tentang film yang lagi tayang di bioskop. Judulnya Pangku. Ya. Nah, film ini menjadi debutnya Reza Rahadian ya sebagai sutradara yang mana digarap oleh Rumah Produksi Gambar Gerak Film. Oh, oke. Ya, dan di dalamnya itu juga salah satunya Reza Rahadian, pendiri dari rumah produksi ini. Dan sebelum kita membagikan tentang sinopsis atau plot-plot yang ada di film Pangku ini, kita mau sedikit mengingatkan juga kalau film Pangku ini sudah memenangkan 4 penghargaan di Busan International Festival Film atau BIFF 2025. Nah, tapi lupa nih bagian penghargaannya apa aja. Nanti awards-nya bakal kita munculin di sini. Terus ini menjadi film tentang isu sosial ya. Iya. Isu sosial, film perempuan yang mungkin pertama tidak ada Reza Rahadiannya. Pertama kali ya. Biasanya film ini selalu ada Reza Rahadian. Oke, mungkin Kak Yunda bisa membocorkan sinopsisnya tentang film Pangku ini tentang apa sih? Oke ya, sedikit dari aku, mungkin nanti ditambahin sama Dewi. Film Pangku ini mengangkat tentang perempuan yang ada di Pantura. Dia ini salah satu wanita yang memiliki latar belakang cukup tragis ya. Tentang orang tuanya pun kita belum tahu nih di film ini. Terus juga dia memiliki satu orang anak bernama Bayu yang punya kendala. Nanti kita ceritain kendalanya apa. Itu sih sedikit tentang Pangku yang diperankan oleh siapa deh? Clarista Taufan. Ya. Dia di sini perannya sebagai Sartika ya, atau Tika. Nah, di sini si Sartika ini bisa kita lihat dia menjadi korban dari budaya patriarki. That's right. Di era 90-an nggak sih? Kan si Bayu lahir 98. Iya, Ya. tahun 90. Era 80-an 90-an gitu. Jadi mengulik juga tentang isu seksual mungkin ya. Iya. Tentang di habit atau budaya yang dulu sempat berkembang di pantai utara atau Pantura gitu. Itu tentang sinopsis film Pangku yang disutradarai oleh Reza Rahadian. Nah, yang membuat menariknya juga nih film ini diperankan oleh Fedi Nuril. Nah, kalian tahu kan Fedi Nuril? Di mana film-film Fedi Nuril ini tidak ada yang jelek, guys. Benar. Walaupun nih film ini perannya khas dengan Fedi Nuril ya, tentang berkaitan tentang perempuan dan lain-lain gitu. Jadi kita kupas all about film Pangku. Oke. Selain itu ada pemerannya suhu banget nih, Christine Hakim. Ya. Dari sini sebagai nenek ya, Maya namanya, yang pemilik kedai kopi Pangku. Lalu ada siapa tuh? Ada Si bandit kecil. Ya,
Kita tahu Devano. Vano dan Endra. Dia di sini sebagai Gilang ya, dengan peran, bisa dibilang peran kunci lah untuk plot di film Pangku ini. Lalu ada siapa yang kecil itu kak? Syakel Fauzi. Syakel Fauzi sebagai Bayu. Udah nggak sih? Yang mencolok itu sih udah. Peran-peran tambahan ada Jenar Maesa Ayu, tidak Iya. lupa. Sama bapak-bapak yang sering muncul lah ya Ya, di film. nanti kita tampilkan lah foto bapak ini ya. Itu sekelumit tentang sinopsis dan para pemeran pendukung, pemerannya dan pemeran pendukungnya gitu. Udah dua sih. Yuk selanjutnya apa nih kak? Kita mau memulai dari apa dulu yang bakal kita kupas tentang film Pangko ini? Sebelum kita bahas isu sosial lebih dalam, mungkin kita lebih ke pemerannya kali ya, Oh, mengenal lebih pemerannya. dekat gitu nah. Maksudnya mana yang membuat kita klik gitu ya di film ini pemerannya? Boleh. Dari kakak dulu lah. Aduh, aku ya. Apa Siapa Fedi Nuril nih? Duh, jangan gitu dong. Iya kan? Boleh juga Fedi Nuril. Kalau aku sih lebih mencoloknya memang ya Fedi Nuril. Karena gini loh, kenapa mencolok? Cukup was-was ya berlatar belakang dari film-film sebelumnya. Dia ini kan Senangnya dalam hati. Oh, tahu dia. Ya, maksudku gitu loh. Oh iya. Nah, tapi kali ini Fedi Nuril senangnya dalam hatinya itu lebih, Duta poligami ya guys. dia lebih bitch Oh, banget. iya. Nggak suka aku. Cuman dia ini gimana ya, di karakter ini itu aku kira nih dia diem-diem kan Del, diem ngelirik-lirik si Mbak nih gitu doang udah tuh. Tapi yang menjadi curiga, kenapa dia ke tempat itu sementara dia memperbolehkan temennya ya mau melakukan apapun gitu kan di depan dia, tapi dianya kayak, kok aku bilang kok dia menjaga banget ya gitu, kayak wah godul masyur banget nih orang gitu. Tapi Apanya yang dijaga? setelah aku tahu pas, iya nggak di pangku, ngamar. Nggak di pangku tapi awit wood ya. Astagfirullah. Asik mau. Nah itu sih Fedi Nuril, dia khas banget membawakan sisi dia di peran-peran sebelumnya, emang kayak gitu ya, pembawaan wibawanya itu sih kalau aku satu. Ya, lagi-lagi dengan khasnya kembali lagi si Duta Poligami ini ya. Ya kita siapa sangka kan plot twistnya itu bener-bener horor dan cukup nyesek sih untuk si Sartikanya ini ya. Aku apresiasi setinggi-tingginya buat Claresta Taufan karena dia sangat berhasil memerankan Tika ya atau Sartika, di mana dia digempur oleh budaya patriarki. Kita dikasih sudut pandang tentang perempuan di era-era zaman dulu itu tidak bisa berbuat banyak ya karena budaya patriarki yang merantai di leher para perempuan gitu kan. Jadi di sini kita dikasih alasan dan dikasih sudut pandang baru. Ya sebenarnya ada sebagian orang yang tidak punya pilihan lain untuk melakukan sesuatu tapi tetap dipandang remeh atau dipandang rendah karena pilihan yang sudah dia ambil gitu loh. Sama di sini kan si Kartika ini posisinya dia memang benar-benar sulit ya, terhimpit dengan keadaan ekonominya lagi nggak bagus, sedangkan dia butuh untuk memperjuangkan hidup dari anaknya ini. Jadi dia mau nggak mau memilih jalan untuk menjadi pramusaji kopi pangku kan ya, walaupun itu sangat bertentangan dengan moral kita gitu. Jadi di sini Sartika ini memberi sudut pandang baru gitu loh tentang perempuan, bahwa tidak semua pilihan yang mereka ambil itu tidaklah benar-benar pilihan yang mereka mau, tapi hanya karena keadaan aja gitu. Jadi kita lagi-lagi dikasih pembelajaran tidak boleh memandang remeh apapun pekerjaan orang ya, walaupun itu bertentangan dengan moral, karena kan kita nggak tahu ya pilihan, di balik pilihan itu ada hal mengganjal apa yang dia rasakan.
Tuh merinding banget sih dengan si Clarissa Taufan ini, dia berhasil untuk membawakan perannya ini ya. Ya wajar kalau film ini memenangkan banyak penghargaan gitu. Apalagi dengan debutnya Reza Rahadian ya, dia mampu membawakan mengemas isu sosial yang serumit ini dengan serangkaian adegan yang mudah dipahami gitu loh. Dan juga si Nenek Maya Feshong Christine Hakim di sini sangat-sangat bagus banget ya, dia membawakan perannya si Nenek Maya ini. Iya, benar. Ya dengan penggambaran lagi-lagi perempuan yang tergerus dengan ini ya, budaya patriarki. Jadi dia di sini lebih memilih untuk ya kalimat yang jalanin aja lah dulu. Kalau keluar dari mulutnya seorang perempuan yang tergerus dengan budaya patriarki itu ternyata vibe-nya berbeda dengan kalimat itu kalau dilontarkan dari mulut seseorang yang sudah sangat merdeka gitu loh. Jadi kayak di sini memang si Maya ini juga kan tidak punya pilihan lain selain menjalani kehidupannya lagi kan. Memangnya perempuan bisa apa? Bahkan sekolah aja ini kan tidak ada ruang kebebasan untuk para perempuan pada saat itu. Dan di sisi lain ada laki-laki yang punya peluang untuk mengenyam pendidikan, tapi mereka tidak memanfaatkan peluang itu dengan baik, justru menggunakan perempuan sebagai bisnis esek-esek gitu kan. Nah si Ibu Maya ini kan dengan berjalannya waktu umurnya bertambah gitu kan, jadi dia udah memahami lah ya apalah arti dunia ini bagi perempuan gitu kan. Jadi dia di sini benar-benar memberikan gambaran memang perempuan itu ruang geraknya terbatas. Keren perpaduannya Maya dengan Sartika di sini ya, dengan dia berusaha menyajikan kopi pangku itu. Toh kan si Maya dengan Sartika ini di sini dia tidak yang tidak yang nggak senonoh banget lah, maksudnya masih sewajarnya orang mencari ini kan nafkah gitu kan. Ya udah kalau mau datang mampir ngopi ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Keren banget. Sama the best juga sih untuk peran kuncinya si Gilang Devano ya. bandit kecil dia di sini ya guys. Siapa sangka seorang Devano jadi bandit di sini. Tapi keren banget dia dengan penggambaran kehidupan anak yatim piatu yang menghidupi dirinya sendiri, mencari nafkah, betapa sulitnya hidup di era-era tahun 80-an ya kan, dengan ya semuanya serba sulit gitu loh. Yang katanya Indonesia udah merdeka nih gitu, tapi rakyatnya masih menjerit, kemiskinan masih di mana-mana gitu kan. Dan ya lagi-lagi kayak perempuan itu menjadi objek seksual gitu loh bagi sekelompok kaum patriarki. Ya. Tapi di situ juga apa ya tadi mau ngomongin? Tapi di situ juga tiba-tiba hilang. Fedi Nuril deh. Kagak Fedi Nuril. Ini itu ntar skip deh, aku lupa gitu. Yeah. Yang ini Bu Maya. Memang aku kira kan, wah ini antagonis apa ini? Aku udah awal-awalnya nih antagonis. Suuzon ya? Iya. Maaf ya Bu Maya. Ibu Maya mau meranin antagonis apa nih? Oh tapi ternyata enggak. Ya gimana pada umumnya masyarakat menjalankan kehidupan, ya kayak gitulah. Emang kayak gitulah kan? Ya sewajarnya manusia aja lah. Iya, aku kira ini nih ibu ini mau antagonis apa nih gitu kan. Ibu mau ngapain ini sama si Sartika, kataku gitu. Ternyata enggak. Memang gini, kenapa kondisinya di warung itu memang harus ada pangku-pangku ya kalau dari film. Karena kan gini ya, mereka kan membutuhkan uang. Sementara mereka menyediakan kopi dan jajanan lainnya nih. Ya kalau nggak kebeli, ya pun para maaf di film ini maaf ya, supir-supirnya kan gini ya, mungkin lelah, letih, lesu, belum I love you gitu kan. Dia butuh tempat untuk memberikan melepaskan ini kecapean dia ya. Dengan wanita tadi kan mungkin ada plus ya, paling gini ya, kalau di film itu diperlihatkan mangku ya, gimana mangku, dan itu yang ditawarin apa, kayak ini mau kopi, mau nambah ini, beliin rokok dong,
maaf gitu beliin rokok dan aku satu, itu pun duitnya untuk si ini yang nawarin tadi gitu. Ternyata emang nggak cuman mau ngelakuin ngelakuin makanannya atau jajanannya aja sih. Sebuah marketing yang sangat unik ya di zaman dulu. Jadi gitu. ya, tapi memang si tradisi kopi pangku ini sudah lama berkembang di era 80-an gitu loh, dan memang tujuannya ya untuk melayani para supir-supir yang mampir gitu. Nah, itu jadi gambarannya lagi-lagi perempuan itu hanya menjadi objek seksual bagi kaum laki-laki di era itu. Kan harusnya sudah hilang ya, tapi kabarnya di zaman sekarang ini kan udah memasuki 4.0 kan teknologi, dan juga Gen Z juga sudah merajalela nih kan. Kayak ya katanya sih budaya kopi pangku ini udah mulai hilang ya di Pantura terutama gitu. Dulu sih menurut sejarah budaya kopi pangku ini ada di daerah Semarang. Terus jadi berkembang. Jadi kayak kan dari penyebarannya dari mulut ke mulut gitu kan. Oh, ternyata ini penyajian dengan kopi pangku itu rame loh ininya gitu. Jadi ya berbagai macam upaya orang-orang untuk mencari nafkah pada zaman itu. Kalau sekarang kan ya udah enggak lah, mau ngapain lagi gitu kan. Udah beda zaman ya. Gitu. Tapi sering nggak sih dengar, kalau aku sih sering dengar kayak gini loh. Ini nih ada konser atau apa ya di Pantura gitu ya nggak sih? Aku kayak sering dengar aja Pantura tuh kayak nggak asing nih kuping aku. Ada nih ini organan Pantura nih, apa ya itu ya, ada nggak sih? Itu sering maksudnya kenapa? Identik dengan apa? Yang nyanyi gitu, kayak nyanyi di panggung gitu. Nah Pantura tuh aku Pantura kan pantai utara. Iya kayak Sebuah daerah, maksudnya kayak ya banyak aktivitas dong pasti yang dilakukan di sana. Ini penyanyi Pantura nih kayak gitu. Ya kan Pantura tuh mungkin kawasan yang ada di pantai utara Jakarta gitu loh kan, jadi daerah. Ya wajar sih kalau banyak hal yang berasal dari sana juga gitu, tapi kan nggak semuanya negatif. Itu soal Pemerannya sekelumit awal-awal dari film Kopi Pangku ini Pangku, gitu. iya. Terus untuk selanjutnya kita bahas premis mungkin ya, atau boleh. Dan eksekusi plotnya. Premisnya ini ya seputar dunia perempuan ya, dan isu sosial yang masih berkembang di Indonesia ya, walaupun perkembangannya nggak pesat kayak dulu, tapi isunya masih ramai beredar gitu ya sampai era sekarang gitu. Premisnya tentang budaya patriarki yang mengikat perempuan. Jadi kayak perempuan itu nggak punya kebebasan tentang ruang gerak, tidak ada ruang aman untuk perempuan gitu. Dan apa ya, seputar isu ekonomi mungkin di Indonesia ini kan rakyatnya menjerit karena ekonominya sulit gitu kan. Jadi semua hal asal menghasilkan uang demi mencukupi kebutuhan ya why not gitu kan. Itu sih untuk premisnya ya. Dan nggak nyangka juga untuk seorang Reza Rahadian mengambil premis ini gitu. Terus untuk eksekusinya, nah kakak mau bahas yang mana dulu nih? Mana ya? Apa ya? Latar belakangnya kali ya? Boleh. Latar belakang dari film ini mungkin tadi Dewi udah menjelaskan juga secara singkat sih. Apa tuh? Mengenai perempuan, tapi nggak tahu ya, ada nggak Reza Rahardian nyampein dia itu membuat film ini berangkat dari apa gitu. Aku belum ini sih, nggak ada baca atau mendengarkan ini dia sih. Coba telepon. Dewi, aku kira beneran. Aku kira Soalnya kayak udah akrab aja gitu sama Reza Rahadian. Ada nggak Reza Rahadian ngomong? Ya mana gua tahu. Maksudnya wawancara gitu. Aku belum ada nemu. Oh, di pers konferensinya. Apa sih? Nggak paham ya. Soalnya malah waktu itu fokus ke pemeran-pemerannya dan fokus ke ini juga kan, hasil dari karyanya Reza memenangkan 4 penghargaan dengan nggak sia-sia tuh Fedi Nuril pakai eyeliner hitam kan. Sempat dihebohin netizen ya. Jadi red carpet BIFF itu.
Gak paham dia alasan pembuatannya. Mungkin nanti kita bisa tambahin atau teman-teman ada yang tahu bisa komentar di bawah. Iya, tapi kalau melihat dari latar belakangnya, Dewi juga udah menjelaskan tadi di sini, itu memang selain mengangkat isu tentang sosial, ekonomi dan perempuan, kita harus mengingat lagi ternyata ini tahun 90-an masa-masa ini ya, Krismon ya. Nah, krisis moneter, dan memang terlihatlah keadaan krisis moneter itu seperti apa. Kamu mau menjanjikan apa dari sini? Kamu bisa ngasih kerjaan nggak? Belum tentu kan. Dan mengangkat tentang, ternyata maaf ya, aku baru tahu itu di Jakarta Utara, maaf banget. Nggak tahu juga Pantai Gimana Utara. sih? Pantura itu kan kepanjangannya Pantai Utara. Pantai Nanti Utara. kita tambahin aja di sini kan keterangannya sedikit. Iya. Nah, aku nggak tahu ternyata memang aktivitas di sana karena gini ya, aku kan tinggal di kota nih. Sementara Wih, anak kota woi. bukan, maksudnya kota Jambi gitu. Sementara aktivitas di ini kan di Pedesaan. di pedesaan, terutama yang ada lautnya lah ya, agendanya ini ya cukup sulit juga ya. Mereka nelayan, terus ibu-ibunya juga jualan. Nah, ini yang baru ku ingat. Sama gini dong, sadar nggak ternyata di situ ada beberapa disebutkan mereka sering ini apa tuh ya, ke Arab Saudi apa TKW. Beberapa istrinya ya nggak sih? Aku nemunya ada 2 tuh, yang satu izin itu ada nelayan, yang satu kan Fedi Nuril, istrinya ternyata TKW gitu. Itu sih berarti saking ini susahnya banget ekonomi ya begitu. Ternyata TKW udah ada di era itu ya, maksudnya udah mulai masuk gitu di era-era 90-an, era-era Soeharto ya berarti ya waktu itu. Itu sih dari aku latar belakang. Eksekusinya kita ke ini dulu deh, ke siapa namanya, Sartika. Jadi si Sartika ini kan berangkat dari dia hamil, melahirkan Bayu, terus kenal lah nih sama si Hadi, supir distributor ikan gitu kan, bersama dengan temannya yang cukup bandit juga nih gitu. Kenal, ternyata naksir sama si Hadi. Pengemasannya tuh bagus gitu, kayak rapi banget gitu, dan kita sempat dibuat terlena kalau ini film bukan tentang romance ya. Dan lagi-lagi si Hadi ini dengan ilmu pemikatnya dia ini kan berhasil nih menaklukkan si Sartika. Nggak ekspektasi kalau dia bakal bumbayah juga sama Sartika di tempat dugem. Nah, dari Hadinya kan dengan peletnya dia berhasil memikat si Sartika. Terus ekspektasi aku kejauhan bukan kejauhan ekspektasinya, kayak nggak berekspektasi kalau Hadi bakal ngajak bumbayah si Sartika di tempat dugem. Sementara kan kita tahu nih si Tika ini kan dari awal dia melayani Kopi Pangku nggak sampai bumbayah dong sama para tamu-tamunya, para yang memesan kopi-kopinya ini. Ternyata dia mau juga sama si Hadi gitu kan, dan akhirnya dinikahinlah sama si Hadi ini. Udah mulus nih eksekusinya sampai disuguhkan keluarga cemara, misi Bayu mencari bapak berhasil, akhirnya bisa sekolah. Dan tibalah pada di klimaksnya nih, ternyata dia ini istri kedua, dijadikan istri kedua, dan si Hadi ini udah punya istri pertama yang jadi TKW di Arab Saudi gitu. Ya, eksekusinya tuh memang benar-benar rapi gitu, mulus, bagus, membuat kita tuh deg-degannya ada, suuzonnya ada gitu. Terus juga kayak mikir ini apa nih permasalahan yang bakal dialami si Tika ini setelah dia menemukan warna baru dalam hidupnya gitu kan. Udah pakai drama-drama si nenek nangis kan, ditinggal Tika sama Bayu gitu kan. Jadi kayak udah memang pro banget gitu loh ini sutradaranya ini gitu. Nggak terlalu terburu-buru ya. Pengemasannya memang benar-benar pas dengan durasi 1 jam 48 menit ini, ya nggak sih? Pas banget gitu, memuaskan, kayak nggak ada plot yang ketinggalan sih menurut aku. Karena iya bener, iya kan, semuanya terjawab dengan rapi gitu. Bahkan paling pertanyaan yang tersisa di penonton itu bagaimana caranya budaya patriarki ini tidak mengikat kaum perempuan,
lalu kemana perginya si Gilang, itu kan hanya pertanyaan-pertanyaan semu yang ya udahlah ya gitu kan. Tapi untuk yang plot pentingnya semuanya tuh terjawab dengan Iya. baik ya kan. Benar-benar. Bahkan walaupun kita nggak tahu nih latar belakang Sartika, Ya. tapi ya udah kan Mm-mm. terjawab dengan ini hidup dia selanjutnya kan. Iya. Ya benar banget. Karena juga kan udah dijelaskan ya dari awal berangkat si Sartikanya ini kan Hamidun. Untuk juga kan sulit untuk dijawab kan siapa bapak dari Bayu ini. Iya, Itu aja udah menggambarkan kondisi si Sartika ini kenapa kan. Oh ya udah gitu. Dia 2 kali jadi korban patriarki gitu kan. Mana dia kan sebenarnya bisa juga loh disebut sebagai sandwich generation. Yang dia punya ibu, ayahnya udah meninggal, menghidupi keluarganya gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk merantau. Ya ketemu lagi sama kaum-kaum yang begitulah gitu kan. Nah, juga di sini tuh eksekusi dari si peran Gilangnya. Oke. Nggak nyangka gitu kalau si Gilang ini bakal mengambil peran kunci untuk menguak kebenaran dari hubungannya Sartika dan Hadi kan. Andai kan tidak ada Gilang, nggak kekuak nih kebenaran. Ya bandit-bandit gitu dia oke banget lah di sini. Devano tuh kayak gacor sih, bisa dibilang gacor ya. Mas jualan layangan. Ya pesona berondong penjual layangan gitu kan. Jadi dia ini lihatlah chemistry-nya si Gilang dengan Bayu ya. Walaupun gap usianya jauh nih kan, tapi bagus loh chemistry mereka nih, si bocil-bocil kehilangan arah ini kan. Yang satu misinya mencari bapak. Yang satu ya udah misi mencari uang aja. Iya. Kayak aku salut banget dengan dialog dia, meskipun cuman kayak Bayunya megang teh hangat, bagi dong. Tapi kayak dapet banget gitu chemistry-nya. Bagus loh, maksudnya kayak real mendalami peran dia sebagai gembel. Bukan maksudnya gini. Maaf, kelepasan ya. Ya aduh gimana ya? Sebagai itu sebatang kara gitu kan maksudnya. Dia berhasil diselamatkan Hadi ya dari buruh di nelayan itu kan. Buruh di pasar ikan lah ya, distributor ikan. Karena dia sering dieksploitasi kan sama bosnya. Keluar nih dari situ jadi bandit pula dia di kampung orang. Tidur itu dia bisa goler-goleran di kasur orang gak sih? Itu jatuhnya punya siapa tuh ya? Kagak tahu, hidup dia bebas dia dah. Itu tuh kayak mantep banget chemistry-nya. Terus mana ini sebenarnya kita tuh menantikan ya kemunculannya Gilang di setiap part gitu loh. Dan kita seneng nih dengan munculnya Gilang tuh jadi penghibur tersendiri lah ya gitu kan. Di balik runyamnya, gelapnya kehidupan si Sartika ini. Nah, muncul si Gilang ketika Bayu misinya udah dapet bapak, berhasil kan. Ternyata nemuin lagi nih si Gilang, ketemu bestinya lagi kan, ngomong kalau dia habis jual layangan. Ya kan di situ kayak chemistry-nya bagus banget loh ini. Kayak solid banget gitu, dia bilang cuman dialognya tuh laku berapa? Lah, damage-nya. Dapat ya. Damn. Kayak berdamage banget gak sih? Terus kayak bagi 2 ya. Gitu, kayak, wey, keren wey gitu. Nah, gitu kan dari tadi kan dapat duit ya. Enak gitu liatnya kan. Kayak dia tuh nggak yang karakternya nggak mengganggu gitu, malah dinantikan ya sama penonton ini. Sayangnya nggak terlalu banyak. Iya. Ya siapa sangka dengan karakter dia yang agak bagong ini jadi peran kunci ya. Dia walaupun dia asbun nggak sih pada awalnya. Gimana sih dia ngomongnya? Ini ngapa lu cemberut gitu kan, katanya si Gilang kan. Bapakku udah lama nggak pulang, ibu nangis terus di rumah gitu kan. Iya. Nyari anjing kali gitu kan. Oh iya. Anjing. Nah, anjing, iya anjing gondrong katanya kan. Emang nggak ada anjing yang gondrong? Aku itu ya, agak lain pikiranku. Asbun kan. Nah disitulah si Gilang, perkataan Gilang disampaikan lah kan sama Bayu ketika ini juga nih kayak apa ya, dark komedinya itu momen-momen ketika misi Bayu mencari bapak itu dark komedi banget ya. Terus dark komedi yang selanjutnya itu ya ini obrolan ngawurnya si Gilang sama Bayu yang lagi-lagi ngebahas soal bapak kan.
nyari anjing gondrong kali gitu kan. Iya, ngawur banget loh. Kayak hey di depan anak kecil gitu kan. Ya tapi apalah daya, dia juga kan bukan dari manusia yang pendidikannya bagus ya. Tuh. Ini kayak ini battle anak yatim 2 ini. Ngawur omongannya ya. Terus akhirnya dari situ kan terkuak kebenaran kalau ternyata si Hadi udah menikah kan. Itu himah banget nih aku sama seuzon. Kupikir anjing gondrong itu kayak mengkonotasikan si ini hombi paling gambreng gitu kan. Bakal ganda putra gitu, kupikir si Hadi ini. Ternyata enggak, memang benar gondrong. Ternyata gondrong di sini kayak konotasinya lebih ke wanita ya. Jadi kayak oh ternyata dia udah beristri gitu. Ya di situ memang benar-benar. Padahal kita udah tahu ya, apa ya, kayak persoalan-persoalan atau konflik yang akan muncul tuh kita udah tahu gitu, kita udah bisa nebak, tapi tetap aja deg-degan, tetap yang memunculkan aura-aura, waduh ini si Hadi. Tapi tahu nggak sih waktu kita di bioskop itu ya, gini ada nih Dew, ini kayaknya manis-manis nih kan antara mereka berdua, kayak lagi butterfly era gitu kan. Wah ini setelah ini ada apa nih Dew? Kok jadi agak ngeri ya? Aduh, mulainya di sini Dew. Pas Fedi Nuril itu izin pergi kerja. Itu udah tatapannya udah beda loh, kayak ini nih antara dua, kalau aku ya, antara dua si Fedi Nuril. Metong, nelayan kan, atau enggak ini. Oh, jangan-jangan dia udah. Aku tuh curiga sebenarnya udah nikah nih, jangan-jangan nggak tahu. Tapi nggak tau lah. Dia soalnya pas ditanya gini loh sama si Sartika, kamu udah punya istri? Iya nggak sih, ada nggak sih? Kamu mau punya anak? Kan dia langsung kayak gitu. Enggak, aku mau punya anak. Kalau kamu mau punya suami? Oh iya, dia nggak jawab istrinya kan? Ya. Tunggu, aku tuh bukan Sartika mau dikasih ending sedih apa lagi nih gitu. Itu jebakan kaum Hawa, kaum Adam yang memang harus kita cerna ya. Itu menjebak loh, sebuah tutorial dari Hadi Nuril, dari Hadi yang memang ada aja nih gebrakannya kan. Tapi kalau aku lebih ke ini sih, firasat buruk yang waktu itu aku rasakan adalah yang satu, aku nggak mungkin dia homie paling gambreng ya. Dan kedua, ini pasti dia selingkuh nih. Ternyata memang posisinya si Sartikanya selingkuhan ya kalau kayak gini kan, tapi enggak sih, kan dia dinikahin ya. Waktu dia tatapan terakhir itu, kupikir ini apa nih? Apakah ada dasim di antara mereka? Dasim. Apakah apa ini yang akan terjadi? Kupikir memang dia, wah ini selingkuh nggak sih dia, atau enggak dia memang akan menemui itu ganda putranya gitu kan. Masih mikir gitu kan. Ternyata enggak guys, ternyata di sini dia pure punya istri yang TKW ya di Saudi Arabia. Mungkin karena itu juga jadinya si Hadi tuh beneran mungkin omongannya ke Sartika itu kalau dia mau punya anak, karena istrinya jauh tadi. Iya, karena istrinya TKW dan mungkin memang mereka berdua belum punya anak. Akhirnya dia melihat itu dari Sartika. Kayaknya itu memang omongan jujurnya si Hadi lah, dia pengen punya anak. Cuman caranya aja nggak bener nih si Hadi nih. Tobat lu Hadi. Di lu boleh nikah lagi, nggak ada yang larang kan ya? Istrinya larang. Iya sih. Cuman lu izin dulu. Iya kan. Ya tapi kalau spek istrinya aja, yang pertama Happy Salma guys, masih mau ngambil Claresta Taufan. Ya lu maruk sih, bilang lu maruk. Kayak cobalah bersyukur gitu kan, udah dapet Happy Salma loh ini, kok masih aja nyari yang lain. Ini loh, selain Happy Salma jadi TKW deh, dia bosan ketemu itu manusia sih, mirip Pras Teguh itu doang. Oh iya ada, itu siapa ya, itu gacor parah juga tuh temennya tuh, tapi dia jujur ya, maksudnya dia apa adanya gitu. Ya itulah manusia ya. Oke. Nah itu terus eksekusi yang lain mungkin yang di sini ditonjolkan juga tuh woman support woman. Yes, benar. Walaupun apapun yang terjadi gitu kan, kesalahan apapun kayak bukan kesalahan sih, lebih ke rasa hilaf apapun yang dilakukan oleh para perempuan di sini tuh selalu disupport tanpa dihakimin gitu loh. Jadi ini yang membuat nilai plus si Sartika ini berada di daerah itu. Dan si
Salut juga kan sama si nenek Maya ini, dia langsung bantuin Sartika tanpa babi bu, dirawat, terus dibantuin gedein anaknya gitu kan. Ya walaupun dengan sebagai pembalasannya Sartika harus menyajikan kopi pangku gitu. Tapi itu pun dia nggak dipaksa loh. Ya udah sajin aja kopi, kalau kamu mau tambahan kan ya udah gitu. Terus juga kan di sini setelah si Sartikanya mengalami patah hati yang sangat dalam itu, teman-temannya memberi saran, ya walaupun sarannya bagong juga ya, maksudnya nggak bener gitu kan. Tapi di situ kita melihat woman support woman, kita sedang berada di fase yang sulit, lagi down, otaknya nggak bisa berpikir jernih, ya kan, mentalnya lagi amburadul. Yang kita butuhkan itu bukan penghakiman dari orang lain, ya dukung aja. Kalau emang nggak bisa mendukung supporting system secara emosional, ya udah deh diem aja gitu, nggak usah melakukan hal-hal yang membuat kita tuh malah makin nggak karuan gitu kan. Di sini nilai plusnya itu sih, jadi kayak eksekusinya mantep ya dari seorang Reza Rahadian, Bagus. baru debut ini kan jadi sutradara gitu, keren banget. Mungkin ya pengalaman berbicara lah ya. Iya. Dia udah banyak membintangi banyak film gitu kan. Kayak film kalau nggak ada Reza Rahadian tuh nggak wah banget kan, Iya, nggak gong gitu. aku suka banget peran-peran dia. Nah itu untuk pertama kalinya kita menonton film yang tidak ada Reza Rahadiannya. Nggak masalah, not bad. Ya karena dia yang berperan sebagai sutradaranya di sini. Jadi kayak secara bisa disimpulkan ya Reza Rahadian tuh ada di dalam film ini. Iya benar. Itu sih, sama apa kayak peran-peran kecil Jenar Maesa Ayu mungkin kan di sini ya, cameo-nya tuh Jenar ya, sekelas cameo-nya aja udah Jenar nih gitu ya, tahu dong segong apa ini film gitu kan. Terus sama bapak-bapak yang udah ini juga sih, Yang mana tuh? banyak berperan di berbagai Oh film. iya. Aduh, dia jadi apa yang kemarin? Aku juga lupa dia jadi apa, Guru bukan? Apa ya? nggak tahu. Maaf ya, Pak. Sama Lukman Sardi tuh jadi kepala sekolah. Oh iya, ini dia jadi tukang mie ayam. Oh iya, si bapak-bapak itu ya. Iya, siapa lagi namanya? Lupa. Maaf, Pak. Ini Ya, mungkin ya. ya. Nanti kita lihat ya. Dan di sini lagi-lagi si Sartika mengandung ya untuk kedua kalinya. Itulah dia menjadi korban patriarki lagi. Dia melahirkan anak perempuan. Jadi kalau dilihat itu sebenarnya miris ya. Dia punya anak dari gen yang berbeda gitu loh, maksudnya. Kita tidak menghakimi si Sartikanya ini ya. Maksudnya kayak ya kita juga belum tentu bisa sekuat Sartika ya kalau kita berada di posisi dia. Mungkin dia udah berusaha mengambil pilihan yang terbaik dengan menikah dengan Hadi tanpa dia tahu kalau Hadi ternyata brengsek gitu kan. Jadi ya tidak bisa disalahkan gitu loh si Sartikanya ini. Mungkin dia harus belajar dari pengalaman, tidak ada orang baik yang datang sekonyong-konyong tanpa ada niat terselubung gitu kan. Tapi tidak bisa di general juga sih. Mungkin ada orang baik yang pure baik. Oke, mungkin gini, ada nggak adegan-adegan yang tidak kamu, yang bikin kayak ais ya? Nah, boleh, tapi adegan ya. Ya, yang bikin gret banget. Oh, adegan yang bikin gedek. Hmm. Oh, yang bikin males banget ya. Adegan yang bikin gedek itu sebenarnya bikin gedek ini adegan yang si Gilang dipukulin bosnya. Maksudnya kayak, Lang, lu nggak bisa ngelawan, Lang. Yang bener aja, Lang, gitu kan. Masa terima-terima aja dipukulin, Lang, gitu kan. Ini kan udah tahu lah ya pengalaman gitu loh. Itu sebenarnya nggak gedek sih, tapi lebih ke kesel gitu loh. Mungkin si Gilangnya nggak mau mencari masalah kali ya. Untungnya si Hadinya memberi tindak penyelamat gitu kan. Sama ini lebih ke bukan gedek tapi kasihan. Ya, apa tuh? Di bagian yang Sartikanya didatengin Happy Salma, terus dia ngedorong gerobak dalam kondisi hamil, sementara si Hadinya pelanga-pelongo doang, menjelaskan pun bahkan dia tidak mampu kan di situ memberi penjelasan apapun. Tapi aku puas dengan tatapannya si Bayu yang bombastis side eyes itu. Lihat aja lu, ntar gue gede gue balas lu gitu. Itu kayak udah menyiratkan semuanya sih si Bayu ini. Lihat aja ntar gue gede lah gitu sih. Jadi dia nggak berharap bapak lagi ya? Iya, kayak ya udahlah misi mencari bapak ternyata gagal guys gitu kan.
Soalnya yatim lagi nih gitu. Double yatim. aduh yatim kuadrat ya dia sih. Maaf ya Yu. Ya itu sih. Kalau kakak apa? Aku yang ini loh, si Sartika diturunin di truk itu kurang ajar banget. Kesel ya. Ya, Iya. dia diremehin ya di situ ya. Kata-katanya tuh nyakitin banget. Pembawa sial. Aish, itu aku ya Iya, gimana iya, iya. ya? Tapi ya mungkin banyak apa sih klinik ya, apa sih? Budaya Apa kayak sih budaya apa sih? ya kalau ini Tahayul ya? mitos-mitos itu ya. Mitos-mitos tahayul kayak gitu. Itu kasihan banget sih. Mungkin dari situlah bermula Sartika turun di si tempat Pantura itu. Dari awal dong berarti. Dari awal udah gedek nih orang. Udah gede dari awal. Waduh. Iya tuh aku gede banget deh, sumpah itu gede. Tapi aku maaf ya Pak Supir, aku sempat mau seuzon loh. Hadinya Kayak mau dia papain. iya, itu beneran bagus sih. Reza Rahardian membuat kayak kalian harus berseuzon dengan ini. Kan nggak tahu kalau yang lain. Istighfar, kayak banyak, woi. Kan ini kaki nih di syuting kan. Karena aku udah mikir, itu mau diapain? Aku udah takut, itu mau diapain ya? Nggak tahu, deg-degan banget deh, beneran. Itu sih, tapi ternyata enggak. Ada lagi adegan Yang buat kesel ya, itu doang sih, tadi udah disebutin sama Kak, itu aja. Oh sama ini, enggak, itu enggak sih, enggak bikin kesel. Cuman kayak mempertanyakan sama kayak susah banget ya ternyata mau sekolah. ya. Itu aja sih. Ya walaupun itu secara administrasi memang harus ya, tapi kan pasti ada alternatif lain loh. Hanya karena dia gak tahu nama bapaknya atau sulit untuk menyebutkan nama bapak gitu kan. Toh juga kan itu lagi maraknya budaya patriarki yang kalian jalankan waktu itu gitu. Kenapa dipersulit? Nah harusnya kan ada alternatif lain. Memang seharusnya tidak yang nggak ada bapak nih, nggak bisa sekolah gitu. Iya, itu jadi sedih banget ya Del. Nah itu sih. Pilih-pilih gitu kan. Padahal kan siapapun berhak ya mengenyam bangku pendidikan gitu. Nah, itu sangat disayangkan. Tuh. Kalau aku kayaknya mau ngasih tahu ini deh adegan yang menurut aku kayak berkesan banget lah gitu di antara banyaknya adegan-adegan yang bikin kita geleng-geleng nih karena si Hadinya ini kan. Momen dimana muncul soundtrack Rayuan Perempuan Gila di pinggir pantai. Akhirnya kayak kita melihat sedikit ketenangan di wajahnya Sartika dan dengan kehidupan dia yang kayaknya aku udah mulai mendapatkan kehidupan yang baik gitu kan. Akhirnya Bayu punya bapak, bisa sekolah gitu, dan dia bertekad untuk menjadi ibu yang baik, menjalani kehidupan yang baik gitu kan, berencana untuk buka warung kan di situ. Itu memang menunjukkan kalau Sartika ini yang hidup dengan penuh rasa was-was, akhirnya dia punya ketenangan gitu, punya gambaran hidup yang akhirnya aku nggak harus dipangku lagi nih buat dapet duit gitu. Akhirnya ada orang yang mau menerima aku apa adanya. Itu sih yang membuat aku kayak heartwarming banget gitu, kayak hati kita jadi hangat melihat adegan itu. Jadi si Reza Rahadian ini memberikan apa ya, perempuan kayak dia mengapresiasi lah si Sartika ini sebagai perempuan yang berjuang di segala macam kehidupan dia. Dia kan solo survival kan di sini. Jadi kayak ini benar-benar berkesan sih buat aku. Sama yang munculnya tiba-tiba Pak Ade Iwan Fals, ibuku sayang. Itu juga kayak terenyuh banget aku dengan adegan itu ya. Maksudnya perjuangan seorang ibu loh, dia membaca surat anaknya yang untungnya Bayu ini lahir dan tumbuh menjadi anak yang baik ya, anak yang waras dengan budaya patriarki ini tidak boleh dilanjutkan lagi gitu loh. Dia bilang selamat ulang tahun ibu, yang sangat-sangat berharga sekali sih. Aku merinding di bagian itu. Itu kayak good banget lah ini untuk pengemasannya. Itu kita udah gak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Di situ penyampaian terima kasihnya Bayu, dan dia membuat si Sartika ini menjadi ibu yang terhormat. Dia mengambil alih tugas, tanggung jawab dan tulang punggung keluarga di situ. Keren banget nih si Bayu, tumbuh kembangnya keren. Si Sartika sangat-sangat keren menjadi seorang ibu, jadi perempuan yang hebat dari sini. Dan
Dia bahkan mungkin untuk menyalahkan keadaan aja si Sartika ini udah nggak mampu gitu loh. Makanya dia nggak ada dia bisa teriak, dia bisa memaki keadaan, tapi dia memilih untuk diam. Nah disinilah mungkin yang kalau kata peribahasa itu diam adalah emas ya. Keren banget eksekusinya, padahal si Sartika ini pasti emosionalnya itu sangat-sangat meledak banget kan, tapi dia bisa mengemas emosional dia tuh dengan sebijaksana mungkin, dewasa gitu loh. Nggak mudah loh untuk orang yang berada di posisi kayak dia untuk memilih diam, ya kan. Dia bisa melampiaskan, kamu bisa marah loh Sartika gitu, tapi dia memilih untuk ya udah jalanin. Sampai dia ini kan tahu ternyata Hadi itu udah punya istri, itu kan itu aku sakit banget pas dia lagi ngumpul-ngumpulin baju itu, dia ayo kita pergi, itu kayak langkah yang tepat sih, kamu emang harus keluar dari situ, nggak usah nonton. Walaupun itu rumah bukan rumah bersamanya ini ya, Hadi dengan istrinya yang di TKW itu ya, enggak, tapi kayak ya itu langkah yang bagus, kamu harus meninggalkan dia sih, biar sakitnya tidak terulang. Tuh aku dapat banget sih emosionalnya tuh, nyampe ke kita ya, kayak gila. Tapi dia nggak sebrutal yang kayak orang-orang gitu kan. Hadi tolong jelaskan, ini nggak drama ya, drama, karena mungkin dia sudah mengarungi kehidupan ini dengan begitu sulit, jadi untuk apa lagi lah drama-drama, dia udah melalui drama kehidupan gitu loh. Jadi makanya eksekusinya si Sartika ini, dia bahkan dia bisa loh seharusnya marah-marah, mencah-mencah gitu kan, paling enggak dia memaki kayak gitu kan, bahkan dia untuk marah ke Hadi aja udah nggak ada waktunya ya kan. Memang keren banget ini si Sartika, dan dari situlah jadinya dia melahirkan anak yang bagus gitu loh, yang bijaksana juga kayak Bayu kan, pikirannya dewasa gitu. Jadi dia memberi contoh yang baik untuk anaknya. Dia mungkin gagal untuk menjadi seorang istri, dia mungkin gagal menjalani kehidupan ini, tapi dia tidak gagal menjadi seorang ibu. Keren. Tapi kita tidak bisa meninggalkan cameo juga nggak Happy Salma itu cameo ya? Iya, cameonya Happy Salma, Jenar, Lukman Sardi, si bapak-bapak itu. Siapa lagi lah, lupa namanya, maaf ya. Karena Happy Salma ini kebanyakan ini yang terjadi di rumah tangga yang sering viral nih. Kalau sudah ketahuan suaminya ini kan selingkuh atau nikah lagi itu, wah heboh kan? Heboh banget, kayak lu ini ya ini, tapi nggak datang, duduk. Oh, saya kira, sumpah itu tapi nyakit loh. Oh, saya kira ini kalian udah apa ya, kayaknya kaya atau bagus banget rumahnya, ternyata gini-gini aja ya. On point dia. Mungkin karena pengaruh era. Orang-orang zaman dulu kan marahnya nggak yang mencak-mencak banget kan. Emang marahnya tuh ngomong yang pengen dia omong aja gitu. Tapi ya emang nyakitin gitu. Bagian ini deh. Itu dia manggilnya Tika ya? Atau siapa sih? Iya, Tika gitu. Bawa sampah kamu. Bawa sampah kamu. Nggak, itu sampah laki lu ya. Itu aku kayak, tapi nggak salah sih Happy Salmanya. iya benar. Dia udah melakukan hal yang benar untuk dia kan, dia juga dihianatin. Dia merasa sakit hati juga gitu kan. Walaupun seharusnya si Sartika ini berhak untuk menjelaskan keadaannya ya, tapi dia memilih untuk tidak, karena apapun yang akan dia jelaskan itu tidak menghasilkan apa-apa. Ya, dan tidak merubah fakta kalau dia memang bisa dikatakan mengganggu pernikahan mereka gitu. Iya. Dan Hadinya pelangap-pelongo. Ya itu yang tidak diharapkan ya dari seorang Hadi. Padahal dia di kehidupan yang sebelumnya ya, di film dia bisa menjelaskan kenapa dia harus berpoligami kan. Di sini kenapa Anda tidak berbicara, bisu Anda di sini, diam 1000 bahasa. Itu dia kayak, waduh aku harus ngapain ya gitu. Bisa-bisanya main-mainan sama si Bayu. Iya. Kan, itu kayak Itu sih. Cowok red flag tahun ini. Ya. Penutup tahun 2025. Oh, buset lah ini sih. Biasanya ini sih Fedi Nuril itu, wah, ada kan di film yang sebelumnya tuh sampai ada yang bilang, ini kenapa dia tuh kayak laki-laki yang perfect banget ya, atas sampai bawah. Yang itu film apa ya dulu ya, aku lupa lagi. Ayat cinta tuh. Iya, ini terlalu perfect dia. Ini emang ada ya laki-laki kayak gini, orang netizen ngomong ya. Mungkin pengaruh kemarin habis main horor kali. Film apa, aku nggak Di nonton. Sukma sama Luna Maya tuh. Oh, dia main ya. Main horor tuh dia di situ. Kena ain kali. Astagfirullah. Oh iya. Sih.
langsung jadi. Maaf ya Fedi, tapi ini ya dia main itu aku kira oke tahu, ternyata dia ini dia mah mengecewakan, maksudnya di film ini ya. Tapi keren peran dia ya, kayak iya Eliner lu berguna banget ya. Mantep deh. Berarti deh Eliner ini yang kemarin di Busan itu Peletnya. sama tanda gue antagonis nih, gitu. Mungkin kali kan Penglaris ya itu ya. Tapi di sini tuh sadar nggak sih, kita tuh tidak benar-benar tidak disuguhkan yang antagonis pure antagonis, ya, benar. protagonis yang pure protagonis. Nah inilah menangnya film Pangku ini. Maksudnya dia karakternya itu ya selayaknya manusia pada kehidupan realita gitu kan. Kan nggak selamanya manusia itu baik. Iya, benar. Nggak selamanya manusia itu jahat gitu loh. Nggak yang selamanya di tempat yang tidak manusiawi itu tidak ada pembelajaran manusiawinya gitu. Benar. Bahkan di tempat yang kita kira kumuh tidak manusiawi itu kita mengambil pelajaran banyak tentang manusiawi dan kehidupan yang lain kan. Tuh, keren Reza Rahadian. Kita hari ini berapa kali nyebut Reza Rahadian ya? Maaf. Ini kayak seolah-olah kita mengharapkan banget Reza Rahadian hadir ya. Boleh di sini, kalaupun nggak mau sih kayaknya. Tapi kalau aku malah sempat berharap Reza Rahadiannya tuh cameo gitu loh. Jadi iya. calo kayak apa, supir truk kayak gitu kan. Sibuk deh. Sibuk, dia lebih penting Ya, liatin itu. Atau yang ada kan yang di ending yang Bayu menjadi orang dewasa, remaja lah ya. Setelah dia berkembang menjadi tukang mie ayam, yang disorot itu kan sekumpulan truk, supir-supir truk gitu kan, kayak truk batubara atau apa gitu kan, untuk pembangunan ulang, yang pada akhirnya warungnya si nenek roboh kan. Nah, aku pikir di dalam salah satu truk itu yang nyupir Reza Rahadian gitu kan. Berharap gitu. Tapi ya udahlah ya, tapi nggak ada Reza Rahadian juga bagus kok. Bagus. Sama ini apa sih, pemberitahuan juga sih yang aku lihat di Instagram ya. Ternyata itu dia ngeset tempat setting itu memang dibuat dia langsung loh. Tempatnya itu dibangun dia gitu. Berarti dia emang ini ya. Wah, Totalitas. perfect banget, totalitas. Aku kira kan itu pemukiman warga atau kayak mana gitu kan. Ternyata enggak, dia yang bangun. Ada tuh di Instagram film Pangku. Boleh dilihat. Ya nggak heran juga ya, dia udah totalitas ini. Jadi emang usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Bonusnya ya dapat penghargaan ini kan. Berarti dia dapat penghargaan, film ini dapat penghargaan sebelum tayang. Soalnya kan ada premiernya dulu gitu loh. Biasanya emang film-film yang belum tayang di bioskop nanti ada event tuh di premierkan dulu gitu dan ditonton kayak pengamat film kah atau yang berkompeten lah di bidang film gitu. Jadi untuk dinominasikan keren. Nah, jadi untuk kalian yang pengen nonton tentang isu-isu kemanusiaan, sosial, ekonomi, atau perempuan, itu bisa banget nonton ini. Nggak berat lah, ya selayaknya kalian melihat kehidupan kayak gitu. Ini bagus banget sih, rekomendasi. Kalau untuk anak-anak masih bisa nggak ya dibatas Bisa, ini umur? kayaknya ratingnya 13 plus kalau 13 plus nggak ya ratingnya? Nggak tahu berapa. Ya nanti Zaman lah ini. di poster ada ya. Ini nanti didampingin lah sama orang tuanya. Iya. Kalau mau nonton ya kan. Itu mau didampingin Reza Rahadian juga boleh. Nggak gini, dia dari tadi sibuk di Reza Rahadian yang datangnya di podcast lah, yang inilah cameo lah. Nah, kita rating aja yuk film Pangku ini yang Oke. sangat-sangat megah, mewah dan sangat-sangat mantap lah. Berapa kak? 9. Oke. Aduh, berapa ini ya? berat nih anak nih. Ya udah 9,1. Emang bagus banget, sebagus itu Bagus, ya. guys. Jadi dari sini tuh kita mengambil banyak edukasi tentang isu sosial, dunia perempuan, dan bagaimana dunia ini bekerja lah ya gitu. Jadi sangat-sangat layak untuk ditonton. Jangan sampai kalian gak nonton guys. Ya. Lokal pride yang sangat-sangat top banget.
Iya. film Pangku. Jangan sampai kalian menutup mata kalau misalnya kehidupan itu ada yang kayak gitu Betul. gitu sih. Udah kayaknya segitu aja budget kita tentang film Pangku hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. See you next video dan Bye. Bacotin film yuk. bacot dikit lebih valid nih.